Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, oke? Ya, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu batching plan ya. Siapa yang pernah mendengar istilah ini? Ya, istilah ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek ya yang meminta beton ke ready mix ya. Batching plan sendiri itu adalah pabriknya ya, seperti itu. Dan mengingatkan kembali pada rekan-rekan semua untuk tak bosan-bosannya agar channel ini bisa maju, berkembang. Tentunya kita perlu like, share, komen, dan subscribe di kolom komentar nih ya. Yang belum like, share, komen, dan subscribe silahkan, gratis tis oke? Terima kasih. Yuk langsung saja gas ya. Di batching plan ini kita akan belajar banyak ya, apa saja yang akan kita pelajari. Ya, di sini kita akan mempelajari yang pertama apa pengertian itu batching plan itu sendiri, kedua tipe batching plan, ketiga bagian-bagian batching plan tersebut, keempat proses kerjanya seperti apa, kelima kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi nanti kita akan belajar itu semua ya. Oke, langsung saja Son, mainkan Son. Ces. Pengertian batching plan ya. Batching plan yaitu lokasi pembuatan beton yang memproduksi dan menghasilkan beton ready mix. Jadi itu lokasinya memang digunakan untuk membuat beton ready mix alias beton siap pakai. Jadi datang langsung dipakai. Kalau lawannya ya set mix, beton yang di tempat seperti itu, yang nantinya akan digunakan untuk pengecoran infrastruktur ya. Jadi beton ini nanti digunakan untuk berbagai macam proyek seperti itu, istilah infrastruktur, mengecor jalan, jembatan, gedung, apartemen, semuanya bisa digunakan ya. Tetapi dalam kita memilih apa ini batching plan ini, lokasinya tentu juga harus dekat dengan proyek, jangan sampai jauh dari proyek seperti itu. Nah, kalau beton itu setting selama 4 jam, ini beton itu kan biasa setting 4 jam. Nah, jadi jarak tempuhnya itu jauh, bisa ya jangan lebih dari 4 jam seperti itu. Lebih dari itu betonnya jadi apa? Jadi watu lah ya, jadi batu masih seperti itu. Oke. Terus pengadukang atau mixing dengan formula khusus tenaga ahli, ini tenaga ini sorry nih, untuk menghasilkan beton yang baik sesuai takaran yang ditentukan. Jadi pengadukang atau mixing ini tentunya dengan formula yang khusus ya, berbeda dengan yang biasa, mesti lebih bagus, material juga lebih bagus, tenaga ahlinya juga bagus, dan juga untuk menghasilkan beton yang sesuai takaran ya. Di situ nanti kan ditimbang. Nah, itu ada rencana dan realisasinya seperti itu. Jadi pasti ada takarannya seperti itu. Jadi kalau takarannya di sini biasanya kilo, kalau di lapangan biasanya kan volume, kalau di sini dalam kilo, dalam gram istilahnya seperti itu. Langsung lanjut saja. Nah, ini tipe batching plan ya. Tipe batching plan itu di sini ada 3 ya. Batching plan bentuknya mobile, yang kedua hydraulic, yang ketiga wet mix ya, seperti itu. Jadi ada 3. Kalau yang mobile ini batching plan yang bisa digunakan ya, yang bisa dipindahkan bongkar pasang secara bila proyek telah selesai. Istilahnya itu kalau dibongkar pasang pindahkan ini bisa ya, seperti itu. Itu batching plan-nya seperti itu. Nanti ada fotonya ya. Terus batching plan yang tipenya dry-mix, artinya ini beton kering ya istilahnya. Batching plan sebagai alat untuk menimbang material setelah selesai dituang ke dalam truk mixer untuk pengadukang. Jadi di batching plan itu cuma untuk nimbang ya. Di batching plan itu untuk nimbang. Setelah selesai nimbang, yaitu diaduknya di truk mixer. Nah, istilahnya seperti itu. Dry-mix ya. Terus yang ketiga ini batching plan wet mix ya. Batching plan sebagai alat untuk menimbang. Jadi dia menimbang juga mengaduk beton ya, di pan mixer ada mixernya. Setelah itu baru dituang ke truk mixer. Jadi kalau yang wet mix ini yang ngaduk di pan mixer, di batching plan ada mixer sendiri. Setelah jadi baru dituang di truk mixer. Istilahnya truk mixer itu cuma cuma nerima aja ya, dia cuma menerima aja
beton sudah jadi. Kalau yang dry mix bedanya dia yang ngaduknya pakai mixernya diganti dengan mixer yang ada di truk mixer seperti itu ya. Nah, terus apakah di Indonesia ini tiga-tiganya ada? Ya ada. Setahu saya yang saya temui ya tiga-tiganya ada seperti itu. Tapi kalau menurut saya nih yang paling bagus itu harusnya batching plant yang wet mix. Karena apa? Dia betonnya sudah jadi, sudah homogen, jadi workability-nya mesti bagus. Kalau yang dry mix ini kan jadi yang ngaduknya kan mixer, truk mixer ya. Jadi kalau truk mixernya apa ini pesonya kurang bagus, juga hasilnya kurang bagus. Kalau ini kurang bagus, kalau ini pesonya mixernya kurang bagus ya juga sama seperti itu. Ini harus dicek juga gitu ya. Nah ini contoh bagian, ini gambar dari batching plant ya, bukan bagian ini gambarnya maksudnya. Nah itu batching plant itu mobile wet mix ya. Ini kebetulan ini mobile bisa dipindah gunakan. Ini bisa dilihat ini ada bannya ini. Nah ini nanti kalau misalnya sudah selesai bisa dibongkar, terus dibawa pakai trailer. Kalau saya pernah lihat itu pakai trailer, dia dibawa bisa pindahkan lagi seperti ini. Ini mobile jadi bisa dipindahkan. Lah wet mix, tahu dari wet mix dari mana? Wah ini batching plantnya wet mix. Nah ini dilihat aja, ini ada pan mixernya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada mixernya yang warna apa ya, oranye ya. Nah warna oranye ini mixer ini. Jadi diaduk di sini, setelah diaduk dia dituang nih. Nah ini ada bilunya, dituang, nah, langsung ke mixer. Di sini ada untuk mixer seperti itu. Nah kalau yang dry mix seperti apa? Nah ini bisa dilihat ini dry mix. Ini dilihat apa? Ini nggak ada pan mixernya. Nah ini material fase split dari sini, dari coil bin ditimbang naik ke atas ke conveyor set. Nah ini timbangan semen ini karena ini tergabung dengan silo, ada skrunya juga. Nah di sini ini timbangan air misalnya sini. Jadi bisa dilihat. Nah ini kalau yang kayak gini tidak ada pan mixer ya, ini pasti dry mix seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah ini bagian batching plant ya, bisa dilihat ini contoh batching plant ya. Kalau belum pernah lihat ini bisa dilihat ini seperti ini ya. Nah ini contohnya ya. Nah apa saja bagian-bagiannya? Nah, kita bisa lihat ini namanya silo ya. Nah, silo gunanya apa? Untuk menampung semen ya, seperti nampung semen, fly ash ditampung di sini kalau ada fly ashnya ya seperti ini. Jadi kada orang awam tahunya wah itu diaduk di situ. Bukan, itu bukan tempat ngaduk, tempat penyimpanan ya, penyimpanan semen. Jadi ini juga harus ini ya, tahan terhadap cuaca panas ya, nggak boleh bocor juga. Kalau ini bocor ya semennya jadi batu nanti seperti itu. Nah ini ada skru yang warna kuning ya. Jadi dari silo ini ditimbang, dia keluar dari skru naik ke sini ke timbangan ya, naik ke atas ya, seret ya. Terus di sini ada namanya ruang operator. Nah ruang operator itu kadang di atas, kadang ada di bawah. Ini kebetulan di atas dia. Jadi ruang operatornya di sini. Nah, terus ini ada loading truk mixer. Jadi ini ada bilunya. Setelah beton jadi dituang di truk mixer seperti ini. Nah, di sini ada namanya pan mixer, timbangan semen, air, dan mixer ini. Kebetulan ini nggak kelihatan ya. Di dalam sini itu pasti ada timbangannya ya. Terus ada pan mixernya, di bawahnya mesti ada pan mixer. Di sini ada timbangan material yang warna kuning ini timbangannya ya. Ini coil bin itu tempat penampungan saja ya. Jadi material ditampung di sini, setelah itu ditimbang di timbangan material ini. Nah, terus dinaikkan ke conveyor, naik ke atas, pasir split naik ke atas. Jadi ini coil bin untuk satu mesti pasir, satu split. Nah, terus naik ke atas. Setelah ditimbang naik ke atas, di pan mixer diaduk dengan material-material lain. Nah, setelah itu jadi beton dituang di sini seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan dia sistemnya pakai wet mix atau dry mix. Tapi kalau dilihat di sini, ini kelihatannya kalau saya ini wet mix ini, mesti ada pan mixer ya. Kenapa dia ditutup rapat seperti ini? Jadi biar nggak ngebul ya. Selain asapnya dia nggak keluar juga kan. Meminimalisir lah, tetap mungkin ada keluar tapi meminimalisir seperti ini. Jadi kalau yang sistemnya wet mix ini secara ini lebih bagus, jadi dia nggak ada istilahnya abu berterbangan ya, semen berterbangan itu nggak ada, karena semuanya masuknya ke sini ya, ke mixer sini seperti ini. Ini bagian-bagiannya bisa dilihat ya.
Kita lanjut lagi. Nah, ini cara kerja batching plan itu seperti apa? Nah, ini secara umum ya seperti ini. Jadi dia ada persiapan material, ada mestinya materialnya ada, pasir split semuanya ada, alatnya juga sudah siap ya. Terus ada job mix, ada kadar air ya, karena kondisinya ini biasanya kan kondisi nanti ada adjustment kadar air ya di job mix di sini. Nah, setelah itu semuanya sudah siap, baru dilakukan penimbangan material di input. Ini sudah biasa, sudah ada sistem di input sistem dilakukan penimbangan material. Nah, setelah penimbangan material ini kalau sistemnya wet mix, ini wet mix, mengadukan beton di pan mixer. Jadi semua material yang sudah ditimbang masuk ke pan mixer terus diaduk ya. Setelah jadi ini di sini jadi penuang beton ke truk mixer, dituang ke truk mixer. Dan di dalamnya mesti ada check slam juga ya, seperti itu. Biasanya sebelum dituang ke mixer, slamnya itu sudah dicek di sini dulu ya. Dia mungkin bisa dilihat dengan sistemnya, dia bisa dilihat visualnya, atau mungkin dengan sistem yang ada sudah bisa dilihat. Setelah itu, setelah beton benar-benar slamnya sudah tercapai, sudah homogen, vokal benar tercapai, baru dituang di mixer. Setelah itu dikirim ke lapangan seperti itu. Itu kalau yang wet mix, beton basah atau beton yang sudah jadi. Terus yang kedua, kalau sistemnya dry mix, setelah dilakukan penimbangan itu semuanya masuk ke truk mixer ya. Jadi tidak ada pan mixer. Pan mixernya di sini dia digabungkan dengan mixer yang di truk mixer. Intinya dia nggak ada pan mixernya. Pan mixernya diganti ya mixer yang ada di molen itu, truk molen itu diaduk di situ. Nah, sesudah itu jadi langsung dikirim, dicek slam juga, tak lupa, terus dilakukan pengiriman ke proyek, ke lapangan seperti itu. Terus yang membedakan dry mix sama wet mix, kalau secara homogenitas yang saya alami, yang pernah saya alami, itu bagusan wet mix. Karena apa? Karena di wet mix itu beton itu benar tercampur. Jadi tidak ada istilahnya penggumpalan itu, penggumpalan. Jadi bentuknya kalau nggak salah itu kayak apa istilahnya, kayak bola ya, bulat, isinya itu campuran ada semen sama pasir. Biasanya mesti ada. Kalau di dry mix itu pasti ada, kemungkinan itu ada itu ya, seperti itu. Otomatis kalau situ kan berarti pencampurannya juga kurang sempurna, walaupun itu mungkin jumlahnya nggak banyak ya, tapi menurut saya pribadi itu juga kurang homogen. Kalau di wet mix saya belum pernah menemukan ada gumpalan yang segede bola sepak gitu ya, atau mungkin bola apa ya, bola takraw gitu, seperti itu. Tapi kalau di wet mix itu sempurna gitu. Jadi ini ada plus minusnya seperti itu. Jadi kalau beton bagusnya mana? Kalau menurut saya wet mix. Apalagi kalau betonnya nanti ngecornya SCC, betonnya ngecornya rigid, atau mungkin CTB, RCC ya. Wah, itu menurut saya bagusan tetap wet mix. Dry mix itu susah, ngecor rigid aja menurut saya. Apalagi SCC ini menurut saya nggak bisa. SCC itu kan yang ngadu harus sini kan ya, apalagi wipersinya kecil, semen banyak. Wow, kalau ngadunya pakai mixer aja ya susah ya, jadinya susah seperti itu. Oke, jadi ini sistem kerjanya. Kalau ngadunya pakai mixer aja ya susah ya, jadinya susah seperti itu. Oke, jadi ini sistem kerjanya seperti ini. Ini pengalaman saya. Kalau dari rekan-rekannya lain misalnya ada pengalaman lebih bagus lagi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini proses kerja di batching plan ya, kira-kira seperti ini. Kalau saya ya seperti ini. Yang saya tahu ini ada stok material, isinya pasir split. Nah, ini diangkut dengan wheel loader, dinaikkan ke coil bin ya. Ini ada coil bin atau bin ya, kalau orang mungkin bin berapa, bin 1, bin 2, coil bin saya menyebutnya. Nah, di coil bin ini sebagai penampungan, terus ditimbang di timbangan material. Ini di bawahnya ada timbangan material, ini terpisah. Tetapi ada sistem yang lain. Sistem yang lain itu modalnya antara penampungan sama ini jadi satu. Jadi nggak ada timbangannya itu gabung sama coil bin itu ada. Tapi ada yang terpisah. Ini saya sebutkan terpisah ya misalnya. Nah, setelah ini, setelah ditimbang pasir splitnya udah oke, langsung naik ke atas dia. Kemana? Ke pan mixer. Ini ada mixernya di sini. Nah, pan mixer yang pasir splitnya masuk,
terus semennya juga dari silo ditimbang naik ke atas, ini ke timbangan semen, air juga ditimbang, setelah sesuai target dituang di pan mixer, diaduk di sini ya. Termasuk admixer juga ada sini. Tetapi bagusnya admixer itu jangan dibarengin sama material ya, nanti nggak ada pengaruhnya. Jadi admixer itu retarder yang banyak yang digunakan itu efektifnya setelah beton itu jadi, misalnya selamnya target 12, misalnya 10 visualnya udah, baru admixer itu ditambahkan. Jadi jangan menambahkan bareng-bareng yang sama pasnya, nggak ada pengaruhnya nanti. Jadi istilahnya mubadir ya. Setelah diaduk di sini dengan sistem juga berapa menit kan mesti dia ada sistemnya kan. Kalau yang model-model sekarang bukan yang manual ya, jadi dia sistem. Jadi nggak kita yang nentuin, tapi di sistem dibuat misalnya sekali ngebet itu 30 detik atau 40 detik. Nah ini nanti sistemnya yang menghitung. Setelah jadi dicek secara visual kan kelihatan itu masuk selamnya. Nah ini dituang di mobil molen istilahnya. Ini kalau ini sistemnya yang wet make. Nah ruang operatornya di sampingnya seperti ini. Jadi bisa dilihat gambarannya ya seperti ini, sederhana. Apalagi dengan sistem-sistem yang canggih sekarang tentunya pekerjaan jadi lebih mudah ya, bisa jadi ini 5 menit atau 7 menit selesai ya, 7 kubik ya. Nah terus kalau ini satu mixer 7 kubik, apa pan mixernya 7 kubik? Ya udah, mixer itu paling gede yang saya tahu itu 3 kubik gitu ya. 3 kubik itu kalau kosong, tapi kan nggak mungkin kita ngebet itu 3 kubik, nah, jebol nanti pan mixernya seperti itu ya. Jadi kita gunakan mungkin 2 kubik ya, jadi dibagi, nanti sistem yang membagi. Kalau ada sistemnya 7 kubik bisa dibagi 3, 2,33 sekali ngebet, jadi tuang lagi, nanti nimbang lagi seperti itu ya. Kalau dia satu mixer 5 menit 7 menit ya sudah ideal menurut saya ya, cepat menurut saya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saja keuntungan beton ready mix. Jadi yang saya sebut ini ada 3 ya. Ada hemat waktu, hemat biaya, mutu terjamin. Hemat waktu jelas ya, menekan waktu pengerjaan pembangunan, diproduksi dengan mesin dan beton langsung bisa dikirim ke lapangan. Jadi itu pengerjaannya kan cepat, loading cepat, diminta kalau pas kosong ya langsung datang. Nah, dengan sistem ya mesin otomatis lebih cepat langsung kirim ke lapangan. Jadi menghemat waktu ya. Itu hemat biaya. Nah, jelas karena mengurangi tenaga kerja manusia terutamanya, sehingga menghemat biaya jelas. Kalau pakai set mic dia kan bisa mungkin membutuhkan 10 orang ke rumah gitu ya. Kalau pakai yang ini ya cepat ya, beton ready mix ini cepat, bisa aja mengurangi jumlah tenaga kerja, hemat biaya. Terus mutu terjamin jelas karena dia dibuat dengan formula khusus, memang khusus untuk beton ya, yang bagus ya, sesuai aturan, bisa SNI, DOE atau ICI serah. Terus dengan ahli yang berpengalaman, materialnya juga pasti terjaga, sistemnya juga bagus seperti itu ya. Terus kekurangannya dia otomatis ada kelebihan, ada kekurangan juga ya. Kekurangannya bisa kita lihat di sini ya. Jadi dia harus ekstra cepat ya, karena itu beton kan settingnya itu 4 jam ya, kira-kira 4 jam ya. Kalau beton di atas 4 jam setelah saya udah keras gitu, sehingga dapat menurunkan kualitas beton. Jadi intinya kita itu bawa beton itu kayak bawa apa ya, bom ya. Ini meledaknya 4 jam ini ya. Jadi sebelum 4 jam itu harus sudah kebongkar semua seperti itu. Nah, lokasinya dicor tidak boleh terlalu jauh ya, nggak boleh terlalu jauh. Ada batasan jelas kilometernya kira-kira berapa, atau maksimal 2 jam lah. 2 jam perjalanan itu 2 jam saja, belum bongkarnya nanti seperti apa. Jadi menurut saya 2 jam itu udah lama. Bila melebihi kilometer biasanya juga ada tambahan biaya ya. Kalau terlalu jauh juga biasanya dari ready mix-nya juga jauh banget ini Pak, ini mesti ada tambahan biaya juga. Atau mungkin ngecornya jadinya malam, karena kalau siang macet mungkin dialihinnya ke malam yang lancar seperti itu. Minimum order ya, itu adanya minimum order pembelian yang bisa mengakibatkan penambahan biaya ya. Ada yang minimum order 3 kubik untuk mini mix atau 5 kubik untuk truk mixer. Jadi di sini biasanya ada minimum ordernya. Jadi kita nggak bisa pesan 1 kubik aja Pak. Nggak bisa. Biasanya dia ada minimumnya, karena apa? Karena dia kan ada
jelaskan bayar orang, bayar upah orang, bayar solar juga mesti itu diperhitungkan juga ya, seperti itu. Jadi dia ada pembatasannya. Kalau sekarang mungkin ada yang minimik 3 kubik mungkin bisa, atau mungkin kalau yang mobil besar, truk molen besar 5 kubikan, seperti itu. Akses jalan juga perlu diperhatikan ya. Jadi truk ini kan memiliki tonase yang berat ya. Terus kalau jalannya sempit juga nggak bisa. Jadi sebelum pengecoran dilakukan